Jadi bisa dibilang kayak PNBN ini sebenarnya masih cukup menarik nih, ya kan? Kalau jadi dijual, kuncinya adalah itu. Kalau PNBN jadi dijual, si PNLF ini akan mendapatkan special dividend. PNLF dan PNIN adalah dapat special dividend. Terus ada yang spekulasi juga dari Bank Danamonnya. Kenapa Bank Danamon diikut-ikutin? Karena yang dikabarkan menjadi calon pembeli untuk PNBN kan adalah MUFG. MUFG sudah punya Bank Danamon. Jadi harus ada yang menjadi, let's say Bank Danamon ini menjadi surviving entity kalau misalnya si PNBN dan Bank Danamon merger, misalnya, kita berandai-andai dulu. Ini kan masih gosip ya di market. Kalau misalnya jadi merger, ya itu bisa jadi potensi juga yang menarik untuk dari grupnya MUFG, si Bank Danamon ya. Makanya sebenarnya naik nih. Kalau kita lihat di PNBN, PNLF, PNIN, PNBS-nya juga, teman-teman. Lalu gimana teknikalnya kita akan coba lihat ya. PNBN secara teknikalnya seperti apa? Nah, ini kalau teman-teman liatin dari secara teknikalnya ya. Nah, yang saya bilang tadi teman-teman, jadi kan ada potensi dia dijual ya let's say di 1,5 sampai 2 kali PBV. Sekarang ini valuasinya ini kan di 1,25 kali PBV ya. Kalau misalnya dijual let's say di 1,5, itu kemungkinan dia akan dijualnya di harga 2.830. Berkaitan akuisisi PNBN, mana yang paling diuntungkan? Oh, yang paling diuntungkan tentu saja ya PNBN ya teman-teman, karena yang langsung dapat ya PNBN. Cuman ya kita balik lagi ya, kalau ini kan berandai-andai kalau PANS, mungkin maksudnya si PNLF ya, dividennya gede. Karena kalau PNBN dijual yang dapat duit kan PNLF. Terus PNLF-nya seperti apa? Ini tapi balik lagi ya, kalau jadi dijual, semua ini kan kalau. Terus PNIN, ini kalau kita lihat oke, agak nge-lag nih. Nah ini PNIN, ini dia cakep membentuk hammer, resisten terdekat di 1495. Oh ya, kalau PANS di DPR 60% itu nggak ada hubungannya dengan dijual ya. Mungkin berarti dia sebelum-sebelumnya sudah segitu teman-teman. Terus Jcon gimana view-nya? Oke, kita akan lihat Jcon dulu. Mungkin untuk blue chips kita akan bahas terakhir ya. Jcon dulu. Nah, Jcon ini sebenarnya kita tadi juga udah rekomendasiin buy on weakness. Jadi kan dia memang masih agak turun ya. Jadi kita coba buy on weakness, teman-teman bisa lakukan coba beli dekat-dekat 162. Tapi yang perlu diingat ini 149 nih. Karena dia kan kalau 149 jebol, teman-teman lakuin stop loss. Kenapa kalau 149 jebol? Karena ini kan berarti ada potensi dia ngebentuk double top dan neckline-nya di 149. Ya kan? Kalau 149 jebol, teman-teman lakuin stop loss. Oh ya, PNBS-nya belum tadi, ketinggalan satu. Nah, PNBS ini sebenarnya kan dia baru break dari area sideways-nya. Ini resisten sebelumnya kan di sini. Nah, ini sebenarnya ini kan support bukan resisten. Nah, ini. Jadi kalau ada koreksi-koreksi selama bertahan di sini dia masih bergerak di atas area sideways-nya ini teman-teman. Ya kan ini kan ada tadi supportnya di situ. Ini kan support yang sebelumnya, resisten sebelumnya kan di sini. Ya kan? Setelah kena ini tadi akhirnya kempes lagi. Jadi ya ada kemungkinan dia akan bergerak sideways 83 sampai 92. PANS ini ya barangnya kok kayaknya nggak gitu liquid ya PANS ya. Coba kita lihat nih teman-teman, PANS ini nggak gitu liquid ya kalau teman-teman lihat nih. Bid overnya cuma ratusan lot, jadi skip. Itu untuk PANS. Bumi tadi kita sudah bahas. APLN dan view property. Oke, jadi property ini sebenarnya kalau kita lihat dari data-data marketing sales
ini kan cukup oke ya sebenarnya data-data marketing sales. Cuman balik lagi nih teman-teman, market sekarang ini kan masih penuh ketidakpastian. Tahun depan ada potensi resesi dan sebagainya. Indonesia meskipun should be better lah dibandingkan negara-negara lainnya, cuman dibalik lagi kalau di negara-negara luar pada kena resesi slowing down, Indonesia juga pasti akan kena impact meskipun mungkin lebih baik. Nah, jadi menurut saya untuk sektor properti kita mungkin akan lihatin perkembangan dari ekonomi global, perlambatannya seberapa dahsyat, ya kan? Nah, kalau sampai dahsyat banget, ya Indonesia mau nggak mau kena impact, ya menurut saya sektor properti yang ada kenaikan suku bunga belum menarik, ya kan? Coba misalnya untuk sektor properti itu di SMRA, ya kan? Ini kok sebentar ya, ini saya ganti dulu. Ini ada yang ketinggalan, MA100 hilang. SMRA ini dia lagi diambang, mati segan hidup pun tak mau untuk SMRA. Tapi skip dulu ya. Kita lihat dulu nanti tahun depan lah kita ngeliat market ini kan menurut saya kalau nanti udah switching dari mengurangin reduce di komoditas, kemungkinan yang akan diburu dulu blue chipnya dulu sih teman-teman. Jadi properti ini menurut saya belum, cuman bisa di watch, mungkin story-nya tahun depan mungkin boleh mulai cicil lagi kalau ada rotasi. Tadi naik banyak padahal asing jual. Setuju Telkom, kita akan bahas blue chip big caps. SMRA, CTRA, CTRA ini beda salah. Nah, CTRA doang sebenarnya yang berhasil rebound, sisanya belum ya. Kalau untuk properti APLN-nya bagaimana? Nah, ini juga sama ya. Semuanya lagi uji support, kemungkinan akan kembali bergerak sideways dulu di sini nih teman-teman. Ini yang berpotensi untuk kembali bergerak sideways dulu ya. Ini di APLN ya. Ini BSD udah support, betul. BSD tadi udah ya? Yes, deket-deket. Kalau ngomongin dekat support ya SMRA lebih dekat. Cuman balik lagi belum ada katalis teman-teman. APLN tadi sudah, terus coba kita lihatin yang small capsnya. Asri ini juga belum kemana-mana. Kalau kita perhatiin sebenarnya kan mirip-mirip ya dari teknikalnya untuk properti-propertian ini. Pegas ya setuju untuk oil-oilan masih menarik, Pegas dan juga Medco. Terus kita akan coba sedikit bahas mengenai blue chips ya, big caps. Mungkin teman-teman nggak gitu tertarik, tapi kita akan bahas karena menurut saya untuk saham-saham blue chip ini, kalau misalnya asingnya ini melihat inflasi Amerika Serikat sudah mulai melambat, dolar indeksnya sudah mulai turun. Kalau kita lihat kan sekarang di XY ini kan belum turun nih teman-teman. Kalau dolar indeksnya udah mulai turun, ini ada potensi kan balik lagi ke emerging market. Ya, kalau balik lagi ke emerging market, balik lagi ke Indonesia, tentunya salah satu yang dilirik duluan adalah saham-saham blue chip. Sekarang sih memang belum. Tapi ini bisa menjadi sektor atau pilihan setelah nanti ada rotasi dari sektor komoditas. MDKA oke, kita akan bahas ya. Ini kalau Telkom, kalau teman-teman perhatiin dia rebound ya dekat-dekat support 4340, support selanjutnya 4190. Terus BBRI tadi saya juga saranin mengingat kayaknya selling pressure masih cukup gede. Jadi di sini kalau teman-teman balik lagi ya, kalau blue chips ini mungkin better strateginya adalah cicil. Mungkin kalau teman-teman yang investasi jangkanya agak panjangan,
Ya mumpung lagi turun-turun, cicil dekat-dekat support 4410 dan 4230. Ini untuk si BBRI. Terus kalau si BMRI, ini BMRI-nya ya. BMRI teman-teman juga sama, ini kan sebenarnya dia masih bergerak sideways teman-teman. Telkom, saya bilang kalau untuk blue chip ini jangka pendek masih agak susah ya, karena ya belum. Cuman kalau mungkin teman-teman cicil boleh lah Mandiri. Terus tadi ada yang nanya ke Astranya itu seperti apa. Oh, Astra masih jebol. Kalau di saham-saham blue chip, big caps, Astra sih skip ya. Astra masih skip. Astra yang paling enggak sih. INKP. Ini ya, kalau kita perhatiin untuk di pergerakannya si INKP ini. Ini INKP. Terus ada di Tekim. Ini Tekim. Nah, Tekim ini sebenarnya kan dia ada resisten di dekat sini. Di 7.800. Terus dia akan koreksi ya, teman-teman bisa coba gunakan ini. Sebenarnya low-nya kan di sini ya. Ini kisaran ya, 7.050 sampai 7.200 itu support. Jadi teman-teman bisa coba cicil-cicil dekat-dekat situ, 7.050 sampai di 7.200. Nah, itu untuk si Tekim. Terus ada yang nanya Inco. Oke, kita akan cobain pertanyaan ya sekarang. Inco belum terlalu menarik ya teman-teman. Kalau teman-teman mau coba, ini kan dia ada resisten di sini. Supportnya ini terakhir kan dia sebenarnya ada beberapa gap ya. Di sini di dekat-dekat 6.100 untuk support. 6175 ini untuk supportnya ya teman-teman. Ini untuk Inco. Ini di internetnya udah jalan. ADMR tadi udah kita bahas. Terus kita lihat lagi Goto. Jekon masih oke, buy on weakness ya. Tadi udah kita jawab. Goto dia sekarang kan lagi bergerak sideways nih 234 244. Ini teman-teman bisa coba lakukan buy on weakness, cicil-cicil di area ini ya. Terus MDKA ini kayak banyak yang galau nih di MDKA. Oh, karena jebol. Iya, karena masih turun ya MDKA-nya. Iya. Ini sebenarnya kan bisa coba supportnya masih agak jauh ya kalau di situ. Ini kan low-nya di sini nih. Low-nya di sini. Untuk MDK itu ada di 3710 dan 3520. Itu untuk MDK. Arto belum menarik ya. Bank-bank digital ini kemungkinan masih turun dan terus masih turun kayaknya, belum ada tanda-tanda perlawanan, jadi skip dulu. Friend kalau kita lihat ya, Friend ini kan sebenarnya dia juga di ambang-ambang nih. Ini kan low-nya sebelumnya, ini di 77. Sekarang dia di 78. Cepro. Ini dia akan tes support ya dekat-dekat 56. 13 Oktober ada apa ya? 13 Oktober saya belum. Oh ya, 13 Oktober itu ada data inflasinya Amerika Serikat. Itu yang perlu ditunggu juga ya, itu salah satu yang ditunggu itu teman-teman di 13 tanggal 13 ya. Terus kalau di luar itu besok itu akan ada rupsnya bumi ya.
Itu juga salah satu yang ditunggu untuk pembahasan non preemptive right issue-nya ya. AISA ini supportnya di 172, resisten di 198. Hokinya kayak gimana? Untuk blue chip tadi kita udah bahas ya teman-teman, kalau yang ketinggalan bisa cek. Hoki ini supportnya kan di dekat-dekat sini. Jadi balik lagi ya, dia akan coba tes support. Kalau 124 ini bisa mantul, ini menarik. Tapi ini kan kemarin volumenya tinggi banget, hari ini juga masih koreksi. Jadi coba agak tunggu-tunggu di bawah ya. SMDM ini cakep nih, koreksi, mantul, koreksi. Ini jadi dia akan ngebentuk higher low terus ya. Jadi kalau ini koreksi pun, selama dia masih bertahan di atas dekat-dekat sini, selama dia masih bertahan di dekat-dekat yang berapa sih? Di atas mantul di atas 338, 336, ini masih cukup menarik, belum patah tren. Jadi sebenarnya waduh, Slice kemungkinan ini kalau bau-baunya kayak gini, volume sih udah mulai turun ya. Volume sih udah agak mendingan. Kita coba lihat dekat-dekat 300 dia bisa bertahan atau enggak untuk Slice. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Jadi agendanya yang perlu teman-teman tunggu besok itu kalau akan ada rupsnya bumi ya. Most likely sih kayaknya sih bakal quorum untuk non preemptive right issue-nya. Kalau teman-teman tahu kan Salim masuk ya, jadi Salim akan punya kepemilikan di bumi. Terus selain itu nanti tanggal 13 itu ada data inflasinya Amerika Serikat, itu salah satu yang ditunggu juga. Satu lagi saya ketinggalan, yaitu ESA. ESA ini dia dekat support tadi mantul ya, and ESA ini sebenarnya cukup menarik nih teman-teman. Selama dia bertahan di dekat-dekat 920, 930 itu bisa dijadikan support. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk malam ini. Sampai ketemu di Market Talk besok jam yang sama, jam 8. Thank you semua.